bersama 103.9 Elisa FM Tufik Syariah Station. Udah kenal Venus ya, siapa sih yang nggak kenal Venus, yang apalagi untuk para remaja yang suka tampil cantik gitu ya, pasti sudah kenal Venus. Nah, di siang hari ini sahabat Elisa di Talk Show spesial untuk sahabat Elisa semua ditunggu untuk bisa bergabung di line WA-nya di 0815760262 ataupun di live Facebook-nya Radio Elisa FM di kolom komentar. Oke, nah kita akan perlihatkan dua narasumber yang sudah hadir di studio, Mbak cantik-cantik ya di depannya Ajeng ini. Ada dua Mbak cantik-cantik. Nah, hai, boleh dada-dada di sana. Hai, ketemu lagi. Nah, perkenalkan dulu lagi deh, biar yang belum kenal itu jadi kenal gitu, yang tak kenal jadi nggak sayang gitu. Loh. Silakan. Oke, halo Sobat Elisa, ketemu lagi ya, karena udah nggak sekali dua kali ya mampir ke sini ya. Ketemu lagi sama aku Lita, tim leadernya Venus Cosmetic untuk area Jateng DIY. Saya nggak sendiri ya, di sini ada Mbak Noni. Ya, perkenalkan semuanya, saya Noni dari marketing kosmetik Semarang. Oke, itu tadi sahabat Elisa. Mbak Lita juga dari Semarang ya? Dari Semarang. Dua orang dari Semarang, sahabat Elisa merasakan dinginnya kota Salatiga ya. Iya, betul banget. Seneng banget. Padahal di Semarang tadi panas banget. Kita tahu kalau Semarang kayak ini ya. Iya benar. Kalau di Salatiga itu dingin banget gitu ya. Oke, nah sahabat Elisa, topik hari ini adalah hybrid makeup. Nah, kalau sahabat Elisa sudah mengikuti talkshow-nya beberapa waktu yang lalu, pasti sudah sedikit tahu, tapi mau lagi lah apa ya hybrid makeup, lupa gitu. Boleh deh, ini berarti harus Mbak Lita yang jawab. Oke deh. Oke, hybrid makeup ya. Hybrid makeup itu singkatnya aja dan yang gampang dipahami ya, namanya hybrid ya. Jadi itu ada rangkaian produk, itu dia dalam satu produk udah mengandung skincare dan makeup itu sendiri. Jadi mungkin sahabat Elisa nanti nggak ini ya, maksudnya nggak perlu ribet-ribet lagi pakai yang namanya skincare terus pakai makeup. Jadi misalkan yang biasanya sahabat Elisa tuh pakai krim pagi dulu, sunscreen, moist kayak gitu kan. Terus ya foundation juga. Nah, ini kita cukup pakai satu produk aja. Nah, dari Venus ada nih. Jadi udah mencakup itu semua, nggak perlu step by step, cukup pakai satu produk aja. Itu namanya hybrid makeup. Betul. Kok bisa dikatakan hybrid? Itu dari kata apa ya? Hybrid. Hibrida Kak, kayak persilangan gitu. Jadi di sini hybrid makeup, jadi persilangan antara skincare dan makeup seperti itu. Oke, jadi kan satu begitu ya? Iya. Oke deh. Jadi sahabat Elisa, untuk Anda yang sering bermakeup ya, awal-awalnya dimana pasti step-stepnya itu kalau kita katakan makeup itu pasti pertama itu ada krim dulu atau pelembab dulu, kemudian primer, habis primer itu kemudian foundation juga, habis foundation itu ada concealer, ada bedak tabu, bedak padat ya. Bedak tabu, bedak padat. Aduh, berapa itu tadi kalau gitu ya? Banyak banget ya. Luar biasa. Jadi sahabat Elisa, kalau kita bermakeup itu kadang sampai lupa tadi udah apa belum ya? Sampai mana ya? Iya. Kadang kalau ya ini tadi belum dipakai. Nah, ternyata di sini si Venus menawarkan kepada Anda, wanita yang sibuk luar biasa gitu ya, cuman sekali pakai aja, selesai, nggak pakai lupa tadi udah dipakai apa belum. Nah, yang pastinya ini nanti juga akan diedukasi sama Mbak Lita ya, pemakaian make up
Nah, kalau mungkin sahabat dari saya yang namanya kita membahas tentang Venus ya sahabat dari saya, jadi pasti bau-bau bermake up gimana caranya, tata kerama bermake up, apakah ada ini Mbak Lita? Kalau dari Venus itu tadi ya, karena kita kan memang hybrid ya, jadi istilahnya kalau tata kerama atau tata cara urutannya itu nggak perlu pusing mikirin lagi gitu. Jadi ya itu tadi, karena kita hanya cukup pakai satu produk aja, itu udah include dari yang perawatannya, dari skincare, moist, itu ada semua di Venus gitu. Ya itu bisa jadi untuk yang ribet-ribet ya, dengan step-step yang biasanya sampai menghabiskan waktu dan itu 2 jam. Benar nggak Mbak? Iya. Betul. Sahabat Reza tahu nggak, belum buat ini alis penantang langit gitu ya. Nice. Bagi mereka yang suka berdandan itu tantangan luar biasa ya. Jadi kalau alisnya nggak bener, bisa dia sampai akhirnya nggak jadi arisan gitu. Nggak jadi alisan, malah insecure nanti yang ada ya. Ternyata tahukah sahabat Reza, jadi orang melihat pertama kali itu sebenarnya bagaimana alisnya dibentuk. Benar nggak Mbak Rita? Betul banget. Mukanya betul. jadi jelek atau enggak? Bagaimana cara membuat alisnya? Aduh, aku jadi ingat, alisku udah bener. Iya. Iya, karena jujur aku pribadi sih ya, kalaupun lihat, nggak hanya di aku sendiri kalau bermake up. Jadi mungkin lihat artis di TV kayak gitu, YouTube mungkin, atau mungkin di billboard di pinggir jalan kayak gitu tuh. Kalau lihat pertama kali, yang pasti cewek itu yang pertama kali dilihat pasti dari alisnya. Itu. Terus ya itu mungkin salah satu cara juga buat bikin kita juga nggak terlalu insecure ya, karena kadang kita juga nemu nih di TV, itu di TV aja alisnya kadang nggak sama gitu kan. Apalagi itu itu pembawa berita pernah banget yang terkena, sering kita protes, padahal mungkin perempuan bisa, tapi ada di rumah yang cowok itu langsung alise Komentar ya. Sendandani sopo, aduh. Iya, makanya gitu ya. Makanya kan mungkin karena mungkin aku juga lebih banyak di dunia kosmetik ya. Nah, kita juga ada produk untuk pensil alis kayak gitu. Otomatis kan kita juga harus promosi untuk alis, istilahnya kan kayak gitu. Makanya ya walaupun kita belum terlalu pro amat lah istilahnya, tapi ya itu jadi salah satu cara untuk mengurangi insecure pada diri kita sendiri, yaitu aku itu sering nonton yang pasti yang pertama kali diperhatikan di alisnya gitu. Jadi ya memang nggak semuanya selalu sempurna ya. Jadi mungkin ini bagus, besok Iya. Kadang itu moody juga sih, tergantung mood kalau kita bikin alis tuh. Aku ngerasain sendiri soalnya kalau moodnya lagi jelek, biasa alisnya juga beda ya. Jadi harus jatuh cinta setiap hari. Nah, itu dia. Jatuh cinta dengan pekerjaan, jatuh cinta dengan suasana, pokoknya harus bahagia setiap hari. Iya, betul. Biar alisnya itu pas. Gitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi sahabat, karena ini memang tentang hybrid make up. Jadi bagaimana bermake up ya, kita kupas di sana biar tidak boring gitu ya topiknya ya. Jadi keren gitu ya. Nah, kita membahas ini juga untuk ini masih Mbak Lita ya, Mbak Noni juga bisa deh. Untuk pemakaian alis yang ditato misalnya, berarti kan kita tidak lagi mempergunakan make up yang harus kita pakai itu. Kelebihan dan kekurangannya apa sih? Mungkin dari, itu ya, dari saya ya. dulu. Mungkin kalau alis yang ditato itu kadang kan dia yang ditato yang menyesuaikan yang menato gitu, nggak sesuai dengan keinginan kita itu. Terus yang kedua itu biasanya lama-lama kan kayak menghilang sendiri. Oh iya. Iya, memudar. Jadi kan kayak sini ada, sini nggak ada, kan nggak rata gitu, seperti itu. Jadi kita harus nambahin lagi alis kayak gitu. Itu sih kalau dari aku mungkin lebih ke ini ya, namanya tato kan mungkin pada saat ditato itu kulit kita masih dalam keadaan yang baik-baik aja. Karena kan nanti tato kan nggak yang sehari 2 hari hilang kan, pasti mungkin ya itu ada yang bertahun-tahun. Nah, sedangkan kondisi kulit kita kan nggak melulu ada pada tempatnya lah istilahnya ya kan. Nanti kan semakin bertambahnya usia kayak gitu kan, nanti pasti berpengaruh dengan tingkat kekenyalan kulit, elastisitas kulit kita. Nah gitu, kadang kan ada yang malah jadi aneh gitu, tatonya itu belum hilang, yang dulunya mungkin alisnya udah pas. Nah ini tuh mungkin entah yang turun atau gimana gitu
bentukannya jadi aneh gitu. Ya nggak sih? Mungkin Sobat Elisa juga pernah ketemu yang kayak gitu ya. Jadi, Nah itu sih mungkin ya namanya ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Iya. Jadi memang di sini sahabat Elisa yang namanya kenapa kita harus pinter bermakeup wanita ya. Memang sebenarnya jangan bertato aja deh. Ntar kalau usia bertambah ya itu alisnya normal di sini jadi di sini. Jadi wajahnya aneh. Gitu. Iya, terus kalau mau dibikin lagi kan gimana ya? Udah ada tatonya, masa jadi bercabang nanti? Biasa perbincangan Sambil bayangin deh. sambil membayangkan alis dengan bercabang. Iya. Jadi kayak nyiblorong ada cabangnya. Iya, samping betul. gitu. Oke, jadi sahabat Teresa bagaimana Venus yang pastinya ini menjadi satu cara untuk kita belajar bermake up. Ya, jadi di Venus yang pastinya ada pensil alis juga kan? Ada. Nah, jadi kenapa ini tidak mengandalkan penatoan gitu ya, yang sekali mandi nggak hilang gitu ya, kemudian tinggal pergi aja masih ada alisnya. Gitu. Oke, untuk 1 dan 2 hari ya. Nanti deh. Iya, tunggu tanggal mainnya ya. Kayak kita ngajain gitu ya. Memang harus begitu ya. Jadi memang wanita harus dibekali dengan ini ya, Mbak ya. Iya. Pinter untuk mencoba-coba deh gitu. Yeah. Jangan nggak coba. Menurut Mbak Lita sebagai tim leader kosmetik yang pastinya sering bermake up atau memake upin orang gitu ya, pasti ada tips-tipsnya ya bagaimana membuat alis biar bagus, kemudian membuat make up untuk acara tertentu biar sesuai dengan situasinya. Nanti dibagikan ya Mbak Lita. Boleh ya. Jadi sahabat Televisi jangan kemana-mana, masih setia selalu di sini di Talk Show Spesial bersama dengan Venus.
Bersama 103.9 Elisa FM Tukik Ceria Station. Oke, kembali lagi sahabat Risa di Talkshow spesial ya, bersama dengan Venus yang hadir di studio Radio Lisa FM siang hari ini. Kita ngebahas tentang hybrid makeup yang tadi juga sudah dibagikan sama Mbak Alita dan Mbak Noni ya, selaku tim leader dari kosmetik dan juga marketing kosmetik yang dari Semarang, dua-duanya dari Semarang. Oke, untuk Mbak Noni dulu deh. Kalau tadi Mbak Alita ya sudah sering bahkan ya sampai katanya nggak mau live gitu. Tak bocor ke ya, nggak mau live. Udah terlalu sering Kadang gitu ya. iya, terlalu sering dan bosen gitu kan. Lihat mukanya sendiri tuh. Yang bosen kan Mbak Alita, tapi sahabat Elisa nggak bosan. Oh iya, jangan bosen ya sahabat Elisa ya. Jangan Biar sampai aku bosan. sering-sering main kesini. Oke, gimana bisa bosen ya kalau hari ini ada 5 bingkisan untuk sahabat Elisa semua yang boleh bertanya pertanyaan menarik ya sahabat Elisa. Nanti ada 5 bingkisan untuk Anda. Nah, kalau tadi kita mau tanya Mbak Noni, nah sekitar marketing kosmetik di Semarang lah. Untuk hybrid makeup, nah untuk pemasarannya di untuk kalangan apa ya, seputaran Semarang ya sampai di Salatiga gitu ya Iya. Mbak Noni. Itu gimana? Wah, ini kita udah masuk ke retail sih Kak. Ke yang Salatiga ada baru ya Kak ya. Roma ada baru, itu iya, udah ada juga. Toko-toko kosmetik kita Toko hampir kosmetik semuanya ada. pasti ada. Pastinya di Kimia Farma ya, Kimia Farma Apotek itu kita pasti ada, wajib itu kan ya. Kemudian di Swalayan Semarang juga sudah ada semua. Ini kita merambah di luar kota, yaitu dari Salatiga juga sudah ada. Kemudian DIY ya Kak, DIY kita udah merambah juga, memperluas sih Kak, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi sahabat Elisa ya, untuk sahabat Elisa yang mencari produk Venus, jangan khawatir gitu ya. Di Salatiga udah banyak banget untuk gampang didapatkan. Seperti tadi sudah disebutkan sama Mbak Noni. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di line WA-nya, di live Facebooknya Radio Lisa FM. Siang mau cantik memang harus belajar ya. Apa yang Venus bisa berikan nih buat kami usia 40-an agar masih tampak muda dan cerah? Untuk kisaran harga produknya berapa? Nah, Oke, untuk yang usia 40-an ya. 40-an itu sebenarnya masih masuk di range usianya Venus ya. Memang target kita sampai di usia 40-an. Nah, itu produk-produk dari Venus itu masih bisa dipakai sih semuanya, mungkin dari mulai skincare-nya ya, dari perawatan, mungkin personal dari care. apa namanya? Cleansing milk ya, cleansing gel itu bisa dipakai usia 40-an. Itu nanti tinggal disesuaikan aja sih, tapi biasanya kalau usia 40-an itu cenderung lebih kering ya kulitnya. Ya, itu jadi bisa pakai cleansing milk itu untuk kulit yang cenderung kering. Nah, selain cleansing milk kita juga ada tonernya, itu untuk perawatan kita sehari-hari, karena bagaimanapun kita mau make up mau enggak gitu kan, kita wajib banget membersihkan. hukumnya itu membersihkan wajah. Betul sekali. Nah, itu kunci utamanya di situ ya, karena kalaupun kita mau make up kita juga wajib membersihkan wajah dulu nih. Nah, karena kan biar hasil make upnya lebih maksimal. Terus kalau mungkin untuk produknya itu bisa pakai Venus Flawless Matte Cushion. Nah, itu salah satu produk hybrid kita yang udah kita singgung di awal tadi ya. Nah, itu pakai cushion itu bisa mencerahkan juga, karena dia selain ada UV protection, itu ada SPF-nya itu 50 PA+++, jadi itu melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari yang pasti. Terus dia juga ada anti wrinkle-nya. Jadi Wrinkle bisa care. untuk mengurangi, menyamarkan bahkan mengurangi kerut halus di wajah gitu. Nah, itu untuk perawatan juga dari sisi skincare-nya di situ ya. Nah, selain itu sudah mengandung foundation. Jadi cukup 1 kali aplikasi aja itu udah semuanya include di situ. Nih, itu untuk usia 40-an sih. Untuk kisaran harganya itu antara 100 sampai 120.000, itu nanti tergantung outlet dan tergantung promo outlet ya. Karena kan yang namanya kita di outlet itu kan pasti promonya lain-lain dong. Masing-masing dari Gitu. outletnya seperti Jadi itu. range harganya sekitar segitu sih untuk si cushionnya dari Venus. Iya. Oke, sahabat Elisa yang pastinya juga kalau Anda sudah sering memakai make up,
yang hanya dengan foundation aja udah juga ratusan ribu gitu ya. Ini kalau cushion sekali sentuh aja udah selesai, nggak repot-repot, nggak pakai foundation dulu, krim pagi kayak gitu. Langsung aja gitu ya. Nah, kalau tadi juga Mbak Lita dimana menyebutkan harus memakai cleansing, namanya apa? Cleansing milk. Cleansing milk. Cleansing milk. Nah, itu pemakaiannya, apakah cara pemakaian setiap harinya itu apakah bangun tidur memakai atau setiap mau cuci muka? Gimana ini, Mbak? Oke, untuk cleansing milk sendiri ya itu disarankan itu sebenarnya pemakainya kita mungkin kalau dari luar ya setelah beraktivitas kayak gitu kita kan pasti kena debu nih. Nah, itu wajib banget. Jadi pakai cleansing milk dulu baru pakai facial wash. Oke. Pakai facial wash, setelah itu kita pakai toner karena toner sendiri itu fungsinya untuk mengecilkan pori-pori ya. Karena kan kita kalau ngebersihin wajah itu kan yang benernya ya kita tipsnya tuh melingkar, gerakannya tuh melingkar ke arah atas gitu. Jadi melawan arah gravitasi ya. Jadi biar kulitnya itu nggak ketarik sama gravitasi gitu. Nggak cepet turun gitu kan. Jadi ke arah atas gitu sambil dipijat-pijat halus. Jadi mungkin kayak gerakan kita kalau facial gitu. Itu mungkin lebih menuntaskan yang masih ada kotoran-kotoran. Nah, itu kan fungsinya juga untuk membuka pori-pori ya. Iya, jadi biar lebih maksimal pembersihannya. Terus nanti kita pakai facial wash, terus baru setelah itu pakai toner. Itu cukup ditepuk-tepuk aja karena namanya kan toner itu untuk menyegarkan ya. Jadi untuk menutup kembali pori-pori yang udah dibersihkan itu tadi. Nah, kapan waktunya itu sebenarnya kalau saya sih lebih ke ini ya, setelah bepergian, setelah bermake up itu wajib kita bersihkan. Terus sebelumnya itu sebelum bermake up juga kita sarankan untuk dibersihkan dulu. Jadi biar make upnya itu lebih sempurna. Terus malam sebelum tidur itu juga wajib karena kan apalagi kalau jangan sampai lupa ya, takutnya kalau kita lupa membersihkan wajah tidur itu kan kita harusnya yang relax, yang santai gitu ya. Takutnya kalau kita lupa membersihkan wajah justru itu malah menimbulkan masalah di wajah. Kadang aku pernah sih itu pengalaman ya. Jadi malam tuh lupa ngebersihin, paginya muncul jerawat atau beruntusan gitu sih. Pernah lupa sekali aja itu. Malah jadi nanti lama juga, maksudnya kita yang lupa cuman semalam kan ya, tapi efeknya nah itu dia. Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya kalau ini mungkin 2 atau 3 kali bisa. 2 atau 3 kali ya. Nah, untuk usia yang di bawah 40 ya atau usia remaja ke atas sampai maksimal 30 itu kan produksi berminyak masih banyak gitu. Kalau usia 40 kan memang sudah mulai kulit kering. Untuk usia remaja atau anak-anak muda itu apakah pemakaian cleansing milk juga disarankan atau enggak ini? Sebenarnya disarankan juga, cuman mungkin kalau untuk usia remaja lebih cenderung berminyak. Nah, itu cleansing tapi bukan yang kandungannya susu. Oh, ada sendiri. Iya, ada sendiri. Ada 2 produk sih. Jadi kalau di Venus itu ada yang khusus untuk kulit cenderung kering dan cenderung berminyak. Gitu. Jadi kalau yang untuk kulitnya cenderung berminyak itu kita pakainya cleansing gel. Karena gel itu kan lebih cepat meresap ya. Jadi dia juga ikut mengikat produksi minyaknya juga gitu. Jadi menekan produksi minyak kalau cleansing gel itu. Kalau untuk remaja ya. Betul. Gel ya. Ya nggak untuk remaja juga, yang penting intinya kalau kulitnya itu cenderung berminyak kita lebih sarankan ke cleansing gel. Jadi mulai dari remaja mungkin, atau kalau memang dewasa 40-an gitu juga memang dirasa masih berminyak, bisa pakai cleansing gelnya gitu. Jadi ada 2 produk cleansing di sini sahabat dari saya di Venus untuk Anda yang kulit kering dan juga untuk Anda yang kulit berminyak itu ada sendiri-sendiri. Nanti kalau belum jelas boleh tanya ke mbak-mbaknya yang jual. Boleh banget. Yang jagain gitu. Dan ini ada pertanyaan lagi ya dari Salma Ayu untuk Mbak Noni deh, dari marketing yang kosmetik Semarang ini. Siang semua, kalau produk Venus itu cocok nggak sih untuk kulit yang berminyak gitu, dan untuk remaja apakah cocok ya?
Ini dari sama Ibu, silakan. Ya, yang kulit berminyak seperti yang tadi kita bahas barusan aja, itu kita bisa pakai cleansing gel. Cleansing gel itu kita bersihin dulu, kemudian pakai face wash, dan setelah itu pakai tonernya juga. Habis itu misalnya dirasa masih kulitnya berminyak, kita itu disarankan memakai bedak yang loose powder, Kak. Jadi itu kan karena loose powder itu udah ada kandungannya juga salicylic acid, itu bisa mengurangi minyak dan juga mengeringkan jerawat seperti itu. Oke, itu tadi ya untuk Salma ya. Ada Febriana Ananta. Halo, selamat siang. Dari umur berapa ya untuk dapat menggunakan produk Venus ini? Oke, untuk produk Venus ini kita mulai 20 sampai range 40 tahun. 20 ke atas gitu ya. Gitu. Karena kalau sebenarnya kita kan memang Venus dari produknya Kimia Farma ya. Nah, sebenarnya Kimia Farma itu nggak hanya memproduksi kosmetik itu si Venus aja. Kita juga ada bedak Mars juga. Mungkin Sobat Elisa mungkin lebih tahu ya, kalau Mars itu kan memang heritage banget ya dari mungkin zaman nenek gitu kan, masih udah pakai ya. Itu kita ada Mars. Terus untuk yang segmen remaja kita sebenarnya ada juga produknya Mars Teens. Itu jadi memang diformulasikan untuk remaja, kulit remaja. Nah, setelah itu ada juga yang Venus. Jadi kita memang ada 3 sebenarnya. Oke, gitu. Jadi bisa, kalau berarti untuk Mars di bawah 20 tahun boleh ya? Mars Teens boleh. Kalau Mars itu memang kita dari remaja sampai dewasa bisa untuk yang Mars itu. Karena kan memang mungkin teman-teman di sini yang yang pakai skincare juga mungkin dari dokter gitu, memang disarankan kalau pakai bedaknya pasti Mars kan. Nah, itu memang karena itu tadi kita juga selain ringan teksturnya ya, kalau bedak Mars itu kan kita sudah ada kandungan salisilnya juga, asam salisilat gitu. Jadi sahabat saya memang nggak asing dengan bedak Mars, apalagi untuk Anda yang perawatan dokter ya. Betul. Pasti larinya ke sana, jadi perasaan pakai ringan-ringan aja. Tanya pakai talak. Talak sih? Ada kandungan talaknya juga sih. Talak itu sebenarnya kayak bahannya aja sih ya. Maksudnya bahannya ada, memang ingredientnya itu talcum powder gitu. Nah, berikutnya ada Adi Rianujaba, Mbak Lia ini. Selamat siang Kak, boleh minta tips menjaga kulit wajah agar terlihat lebih sehat dan cerah dari Venus? Silakan. Siapa ini, Mbak Lia atau Mbak Lita atau Mbak Noni? Ya, menjaga kulit agar lebih sehat dan cerah gitu ya. Yang pastinya pertama itu rajin-rajin membersihkan kulit, Kak. Ini sangat penting banget, soalnya kan semuanya dimulai dari membersihkan kulitnya sendiri. Ya tadi yang kalau dari produk Venus sendiri itu ada 2 produk cleansing, yaitu cleansing milk sama cleansing gel. Itu bisa diperuntukkan untuk yang kulit kering bisa menggunakan cleansing milk, dan yang kulit berminyak, cenderung berminyak, itu bisa menggunakan cleansing gel. Kemudian bisa dibasuh dengan face washnya Venus, dan lanjut ke toner agar pembersihan lebih maksimal seperti itu. Dan yang kedua itu biar bisa lebih cerah, lebih terlindungi mungkin dari sinar UV, itu bisa pakai produk yang terbaru hybrid makeup kita, yaitu Venus Flawless Matte Cushion. Soalnya di situ kan udah ada kandungan sunscreen, kemudian ada SPF 50+ dan PA+++, kan seperti itu. Itu kandungannya itu bisa menjaga dari sinar UV sampai 8 jam, Kak, seperti itu. Itu sangat melindungi kulit dari sinar UV sampai 8 jam. Yang nggak kalah penting nih Mbak Noni ya, yang di cushionnya Venus itu kita ada kandungan vitamin E-nya juga. Nah itu kan nggak semua produk juga ada kandungan vitamin E ya. Nah, vitamin E ini sendiri kan fungsinya untuk antioksidan juga. Itu untuk memperbaiki epidermis kulit kita yang mungkin udah terlanjur rusak, mungkin udah mulai timbul flek hitam kayak gitu. Bisa rutin pakai Venus Flawless Matte Cushion ini, karena selain dia juga udah mengandung SPF 50 kan jarang ya cushion itu, mungkin ada beberapa produk, cuman kan mungkin mentok di 30-35 aja SPF-nya. Nah, kalau dari Venus ini sudah 50 plus. Selain itu kandungan vitamin E-nya itu memperbaiki lagi kulit kita yang udah terlanjur mungkin mulai timbul-timbul kerusakan gitu sebelum pakai kerutan atau mungkin bintik-bintik hitam. Nah, itu udah mulai bahaya nih ya kalau bagi kita yang cewek-cewek gitu. Jadi bisa udah keriput nih.
bingung gitu kan, kelihatan bercermin langsung ada sesuatu yang menjanggal gitu. nggak biasa di sana gitu, bingung banget, berasa tua banget, kayak mau melarikan diri dari umur gitu. Oke, ini dari Ibu Retno Karanglos. Yang Mbak mohon info untuk produk Venus yang cukup satu langkah, apakah bisa menutup kerutan di usia senja? Nah, itu tadi ya yang udah kita bahas ya. Pastinya ada. Jadi Venus Flawless Matte Cushion itu tadi ya, karena sudah mengandung SPF, sekali lagi sudah ada vitamin E, terus dia juga ada wrinkle care-nya. Jadi dia selain menyamarkan, tapi nanti pemakaian rutin dia juga akan lama-lama tuh memudarkan juga. Karena skincare ya, Kak ya. Nah, itu tadi skincare-nya dari Venus. Karena vitamin E-nya itu tadi yang membantu mengembalikan kesehatan epidermis kulit kita gitu. Oke. Ya, maksudnya sahabat Elisa, Venus adalah produk dari Kimia Farma ya. Jadinya aman ya, pasti penuh dengan penelitian gitu sebelum mengeluarkan produknya gitu. Dan bisa diandalkan gitu. Nah, ini ada lagi, apakah bahan yang digunakan di produk Venus ini aman? Soalnya ada pertanyaan seperti ini untuk kulit yang sensitif. Oke, untuk kulit yang sensitif ya. Yang pastinya produk Venus itu aman ya, karena itu tadi kita namanya Venus diproduksi oleh PT Kimia Farma. Nah, mungkin sahabat Elisa kan sudah banyak yang tahu ya kalau memang Kimia Farma itu memang dari dulu kita sudah memproduksi obat yang berkualitas gitu. Nah, yang pastinya kita kalau launching produk pasti juga sudah melalui standar penelitian juga, yang pastinya yang uji klinis itu standarnya pasti tinggi juga ya, karena kan kita nggak mungkin kan produk yang istilahnya yang abal-abal gitu kan ya. Gitu ya. Nah, secara kita udah produksi obatnya aja berkualitas gitu, jadi jangan khawatir. Terus untuk mau kulit sensitif, untuk ibu hamil kita juga sudah aman karena kita juga udah lolos uji Balai POM gitu. Oke, itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab ya. Nah, ini pertanyaan lagi juga, beli Venus di Salatiga ini di mana saja? Oke, beli Venus di Salatiga itu kalau Sobat Elisa pengen yang lengkap dan pasti ada ya. Itu bisa langsung datang ke ini Kimia Farma Apotik di Salatiga. Itu karena kan memang outlet Kimia Farma yang pasti jual semua produknya yang Kimia Farma itu. Terus kalau mungkin Sobat Elisa lagi jalan-jalan mungkin ke toko-toko kosmetik atau ke swalayan, kita juga ada sih di ada baru Roma gitu, Niki Baru itu ada juga. Ataupun kalau misalnya teman-teman males nih mager di rumah, kaum mager ya, kita bisa tap aja, itu bisa belanja online di Kimia Farma Mobile nih teman-teman. Seperti itu. Kimia Farma Mobile ya? Iya, bisa belanja online. Berarti ini ada marketplace-nya juga? Ada. Berarti lewat sana juga bisa. Untuk Anda yang nggak mau keluar rumah. Iya, karena males mager seperti itu. Takut kalau tinggal pencet-pencet aja nanti paket datang. Buka aja di marketplace ya. Iya. Farma atau Venus ini bukanya? Kimia Farma Mobile. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah banyak dan sudah terjawab. Masih menunggu kalau yang mau tanya ya, boleh banget sahabat dari sana. Karena kita berbicara tentang bagaimana bermake up, yang pastinya sahabat Teresa kalau jualan make up, kalau orang mau beli make up maksudnya, kan orang harus pinter juga ini ya Mbak Rita ya. Jadi aku pernah ada sih pengen beli make up, tapi setelah beli nggak tahu cara makainya, ataupun bisa tahu cara pakainya tapi nggak ngerti, nggak pas. Kalau mungkin memakai eyeshadownya juga kok jadi biasa, kok jadi nggak bagus, pakai lipstick kok jadi nggak menarik, malah kayak makan ayam mentah gitu. Nah, apakah ada apa ya namanya ya, tips gimana sih Mbak Rita kalau misalnya pergi ke kantor, itu tipsnya bagaimana? Kalau pergi kondangan, tipsnya yang bagaimana? Atau ke acara-acara yang resmi, apakah ada make up yang beda gitu? Nah, cara-caranya seperti itu, perbedaannya di mana? Terus tip-tipnya apa? Gimana caranya gitu Mbak ya? Silakan. Oke, untuk tips-tipsnya ya mungkin yang membedakan kita mau ke kantor atau ke kondangan itu mungkin lebih ke pemilihan warna sih kalau menurut saya. Yang pasti yang pertama pemilihan warna. Kalau kita ke kantor sehari-hari kan kita nggak mungkin juga pakai make up yang terlalu bold ya. Terus kita pakai, mungkin kalau kita dari Venus itu kita pakai cushion itu cukup sekali
aja. Jadi satu layer aja itu sudah cukup gitu. Jadi hasilnya nanti akan flawless, terus bisa ya daily banget, daily look gitulah. Terus untuk pemilihan warna lipstick, warna eyeshadow, mungkin itu tadi yang kita pilih warna-warna yang natural, mungkin peach atau lebih ke coklat gitu ya, brown kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita mungkin untuk ke acara-acara mungkin wisuda atau mungkin kita mau ke kondangan seperti itu kan, kita masih bisa pakai Venus cushionnya nih. Itu tapi mungkin kalau satu layer aja mungkin dirasa kurang mungkin kurang cetar ya. Kalau untuk acara itu bisa ditambah, jadi satu kali aplikasi itu nanti ditunggu agak kering sebentar, terus nanti bisa lagi ditap-tap lagi. Jadi caranya menunggu sebentar. Betul, karena ini teksturnya lebih creamy. Iya. Jadi nggak padat, itu sih nggak kering, jadi creamy kayak gitu, Kak. Terus juga itu cara pemakaiannya, kalau si cushion karena teksturnya yang creamy itu jangan diusap gitu kan. Kadang kita ada yang cepet-cepet pakai usap-usap gitu kan ya, pakai sponsnya. Ini nggak boleh seperti itu pakainya. Jadi ditap-tap halus ke wajah gitu, sambil tap-tap sambil diratakan gitu. Jadi itu nanti akan hasilnya lebih nempel, lebih tahan lama. Nah, untuk layer kedua juga sama seperti itu. Jadi tetap ditap-tap aja. Terus untuk ke kondangan mungkin bisa pakai pilih warna eyeshadow atau warna lipstick yang lebih cetar lah istilahnya ya, lebih bold kayak gitu. Jadi kan memang bikin kita lebih fresh. Jadi misalkan nanti tiba-tiba di tengah acara ada mungkin mau makan atau mungkin kita udah kita nggak tahu juga ya namanya lokasi kondangan kita seperti apa, mungkin keringetan atau apa kan, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya kan nanti kalau kita pakai yang biasa aja malah jadi terus hilang make upnya gitu. Jadi mungkin dari pemilihan warna aja sih, lebih ke pemilihan warna sama aplikasinya itu tadi. Untuk pemakaian cushion itu kan biasanya untuk kita ngerti, biasanya mau cushion habis juga kita nggak ngerti cushionnya ini udah habis apa belum, kan sama aja nggak terlihat kan. Jadi waktu menyentuh terus menempelkannya itu kan kadang kalau masih baru semuanya ikut nempel kayak tebel banget. Nah, caranya gimana Mbak Lita ya mensiasati pemakaian cushion yang pertama kita beli, dan juga mensiasati untuk ngerti ini udah habis, ini udah nggak bisa coverage gitu. Kadang kita nggak ngerti, aku masih pakai cushion tapi kok nggak coverage, ternyata habis. Karena sama aja cushion masih baru masih ada isinya atau enggak, itu nggak ngerti. Nah, gimana ini mensiasatinya? Silakan, siapa ini yang ucap? Oke, ini ya, kalau dari Venus ya, kalau dari Venus itu cushion, misal cushion yang masih baru, itu kita memang nggak perlu banyak-banyak pakainya. Itu sekali kita tekan biasa aja, itu sedikit aja udah langsung kita sapukan dulu, itu bisa. Maksudnya dia nggak langsung ditap-tap. Nah, itu tetap ditap-tap aja. Jadi kalau saran itu ya, karena kita kan mungkin karena produk baru atau kita baru mau mulai pakai, kan kita belum tahu nih gimana apa istilahnya pemakaiannya, cocoknya gimana kan. Jadi diambil sedikit aja. Kalau cushion kita itu dari Venus ya, dipakai sedikit aja itu udah bisa rata. Jadi cukup seujung aja mungkin itu udah bisa satu pipi gitu. Jadi nanti tinggal ditambah lagi gitu. Kalau memang kurang tebel itu tadi mungkin bisa 2 layer. Kalau memang pengen lebih bold lagi bisa ditambah layer lagi. Nah, itu kan karena dia kemasannya juga kayak spons gitu ya di dalamnya. Itu kalau dari Venus, kalau memang udah diteken sampai mentok udah habis, itu biasanya di pojoknya itu masih ada. Jadi yang sponsnya itu dibalik aja. Oh, dibalik gitu. Ya. Soalnya biasanya kan kalau diteken di tengahnya, itu kan pinggirannya malah langsung pinggir, keluar gitu, kan? malah pinggir semua kayak gitu. Jadi nggak boleh gitu ya? Ya bagus ya nanti. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa, tapi nanti kan nanti akhirnya gitu, akhirnya nanti dibalik aja lagi. Jadi kan pasti masih ada gitu. Memang nggak cepet habis kok. Kalau cushion kita saya aja pakai bisa 2-3 bulan gitu. Oh. Karena tergantung sedikit aja tuh
ini Sudah udah cover gitu, Coverage. udah Iya. cover, jadi nggak perlu banyak, nggak perlu Banyak. tebel-tebel juga. Karena biasanya Gitu. kalau udah ini masih apa enggak sih gitu kan, lama nggak dibakar kan lama kok nggak habis-habis gitu. Iya. Masih apa enggak kan. Terus, Iya, coba dibalik dulu. Oke, dibalik ya. Sponsnya Jadi itu. untuk tahu masih apa enggaknya, biasa dibalik sponsnya. Jadi ambil aja. Dibalik sendiri ya, jangan minta tolong orang ya. Karena kan kita nggak tahu ya kan, maksudnya tangannya itu steril atau enggak gitu kan. Tapi kalau Takutnya kan tangannya kotor. Tapi kalau udah dibolak-balik dibolak-balik ya beli lagi dong ya. Kalau udah dibolak-balik ternyata masih belum keluar juga, berarti habis. Oke, itu tadi sobat Teresa ya. Jadi memang di produk hybrid itu kayak inovasi produk yang lama ke yang baru. Itu lebih mempermudah Anda memakai make up, lebih mempercepat waktu Anda pemakaiannya. Apalagi Anda wanita karir yang harus cepat kerja, harus di jam yang tepat dan harus dandan juga. Jadi itu dandan itu menghabiskan waktu. Iya, menghabiskan waktu karena harus banyak step-step yang dilalui. Iya, step-step Makanya harus yang pakai Venus biar cepet. Wah, luar biasa banget. Kita ngomong tentang Venus ya, kalau juga tadi berbicara tentang bagaimana membuat alis gitu ya, yang jelas di Venus juga ada pensil alis. Ada. Nah, apakah ini Mbak Lita ya, di Venus ini juga menjanjikan gitu produknya bahwa membuat pensil atau membuat alis dengan pensil dari Venus itu lebih mudah, karena banyak juga ya pensil-pensil atau produk pensil alis yang kalau dibuat ada yang akhirnya ketebelan itemnya atau terlalu tipis atau terlalu keras, itu apa ya namanya ininya, Yang pensilnya itu kan ya, warnanya itu ya. terlalu keras jadi nggak bisa, atau terlalu, jadi kemudian mau buat bentuknya aja susah banget, mau ditarik ke sini dia nggak mau ke sini gitu. Kulitnya yang ketarik. Gimana Mbak Rita, bisa dijelaskan nih tentang produk dari Venus? Iya, kalau dari Venus sendiri untuk pensil alis kita ada 2 jenis. Itu yang pertama itu otomatis. Oh, yang Otomatis, jadi dia nggak perlu, kelebihannya tuh dia nggak perlu diraut, jadi cukup diputar aja itu nanti bisa keluar isinya, itu tinggal disesuaikan aja pemakaiannya itu. Untuk warnanya ada hitam sama coklat. Nah, yang kedua ini ada jenis yang pensil, mungkin ini yang lebih umum ya, mungkin. Jadi memang kalau pengalaman saya ya pakai Venus ya, sama mungkin kan kita juga udah beberapa kali beauty class, sering mengadakan beauty class. Nah, itu kita memang sengaja sediakan itu 2 jenis pensil alis ini memang disediakan gitu. Tapi kebanyakan orang yang belum terbiasa pakai matic itu dia muternya tuh terlalu ini ya, kok jadi tuh kadang kita dapat komplainannya tuh cepet habis gitu. Ternyata teman-teman itu muternya mungkin terlalu panjang, terus ketika pengaplikasian terlalu diteken jadinya patah gitu kan. Itu. Nah, terus makanya kenapa lebih prefer ke ini yang pensil ya. Nah, itu. Untuk pemakaiannya sendiri itu sebenarnya kita ada ini sih step by stepnya ya. Jadi biar alis itu juga sinkron kanan kirinya itu kita ada step-stepnya sih. Jadi memang gimana ya caranya? Gitu. Jadi memang kita itu untuk di pangkalnya ya kita bisa tarik garis lurus dulu nih dari cuping hidung ke ini pangkal alisnya. Nah, terus untuk di puncaknya, di puncak alis itu puncak ketinggiannya biar nggak terlalu ketinggian kayak gitu kan, kita bisa ukur dari cuping hidung ini, tarik garis lurus nih ke ini bola mata, keluar gitu. Kalau untuk ekornya, nah ini kita juga dari cuping hidung kita ke sudut terluar mata nih, jadi ditarik garis lurus ini. Nah, ini jadi ekornya udah sampai di ujung. Nah, ini kanan kiri kita perlakukan yang sama, jadi kan nanti hasilnya akan lebih ini ya, lebih simetris gitu. Nah, terus untuk cara pengaplikasinya biar nggak tebel atau nggak, kadang tebelnya nggak sama gitu kan ya. Nah, itu kita sarankan dulu. Tadi kan kita kita tarik titik-titik dulu nih, 3 titik. Nah, kita hubungkan dulu nih, samar-samar aja. Udah dihubungkan baru kita bentuk polanya, baru kita arsir. Nah, itu arsir juga disarankan dari ekor ya. Jadi nanti ke depan kita cuman cukup sapukan tipis-tipis aja. Jadi kan
lebih kesannya lebih natural gitu. Jadi nggak tebel yang dari depan sampai ke belakang tebel semua Terus gitu, enggak. Tapi sekarang mungkin ada yang ini ya, ada yang instan juga ya, pakai cetakan alis itu ya. Cuman ada juga nih temanku ini lucu nih, jadi dia pakai cetakan tapi tangannya malah yang nggak sinkron ya, jadi udah jadi ini miring ya, udah jadi satunya malah jadi miring gitu kan, aneh juga. Cetakannya nggak salah dia salahin, tapi yang disalahin cetakannya gitu. Ya mungkin butuh ini juga ya, maksudnya kan kita pasti lama-lama akan terbiasa gitu. Kalau mungkin masih baru memang mungkin masih kagok juga gitu. Jadi sahabat Elisa, yang namanya bermake up itu butuh yang namanya ketekunan. Betul. Dan kekontinuan. Itu harus dilatih juga setiap hari. Kalau Anda nggak tekun dan nggak kontinu, bikin alis bisa nyasar kemana-mana. Mau bikin alis jadi celurit gitu kan. Iya. Keris. Kalau enggak ya celurit. Iya, kecil gitu ya. Jadi itu sahabat Elisa ya, ada yang pastinya Venus membuat wanita cantik gitu ya. Dan juga banyak cara untuk bisa membuat cantik, yang untuk sahabat Elisa mungkin belum pernah bermake up atau pernah bermake up dan akhirnya hasilnya seperti kayak mau reok gitu ya. Perlu belajar. Nah, untuk Mbak Rita juga untuk Mbak Noni nih, apakah ada nih program dari Venus ya mengajarkan kami para wanita ini yang mungkin pengen dandan, pengen cantik tetapi kok nggak bisa caranya gitu. Jadi gimana caranya, silahkan ini Mbak. Nah, untuk yang teman-teman nih cewek-cewek khususnya ya yang pengen belajar dandan, kita biasanya ngadain itu sih Kak, beauty class. Jadi kita udah nyiapin peralatan make upnya, kita udah nyiapin kaca itu seperti itu kan, nanti kita tinggal mengaplikasikan aja ke wajah, dan itu kita udah ada juga beauty advisor juga yang membantu untuk belajar bermake up seperti itu. Jadi ada contohnya juga, kita tinggal menirukan dari depan gitu ya Kak. Kita biasa pakai MUA juga ya? Iya betul, kita biasa juga MUA. Jadi pakai MUA nanti di depan itu contohnya, terus nanti Sobat Elisa bisa praktek sendiri nih. Jadi di depan meja udah dipinjamin satu set, termasuk cermin sampai kip, bandana gitu, biar nggak celemotan kan ya bajunya. Mungkin pakai hijab juga nggak celemotan itu. Soalnya kan itu sudah kan disediakan semua, dipinjamkan. Iya, soalnya juga mungkin ya dari kita sendiri kan yang tahu cara bermakeup kita sendiri, yang kita pengennya seninya makeup kita tuh kayak gini. Jadi kita yang tahu cara merias wajah yang sesuai dengan wajah kita sendiri kan ya Kak ya. Mungkin tapi dengan contoh yang lebih spesifik dari MUA itu. Seperti itu. Ini kapan ini? Venus mau Event. buka. Boleh dong, nanti Elisa dong. Nanti Venus yang diundang. Mungkin nanti sahabat Elisa ada yang mau ikut ya kan. Nanti bisa kita belajar bareng-bareng. diomongkan. Ya, jadi nanti itu sih banyak tips and tricksnya. Mungkin yang sekali. selama ini kita cuman mungkin kita bisa make up, tapi kan kadang ada yang nggak tahu. Ternyata pakai ini caranya gini ya. Pakai ini bagusnya gini ya. Kayak gitu-gitu. Itu biasanya banyak timbul pertanyaan di situ. Jadi yang selama ini dirasa bisa make up, ternyata ada yang Aku masih kurang gitu. Kita biasa pakai kerjasama dengan MUA sih. Nanti MUA yang kasih contoh, kita yang praktek di belakang. Jadi kita nanti ada tim juga. Jadi mungkin kalau kan MUA fokus di depan sama model gitu kan ya. Jadi nanti kita di belakang ada tim yang mungkin teman-teman peserta mungkin Mbak ini aku kok nggak bisa ya Mbak, ini gimana ya? Nah itu kita bisa juga, kita ikut ngebantu di situ. Itu tadi sahabat dari saya. Jadi nggak berasa juga di 1 jam. Udah 1 jam ya? 1 jam. Cepet banget. Keren 10 menit. Cuma jeda 1 lagu aja. Kalau tadi ada 5 bingkisan ya untuk penanya. Nah ini yang mendapatkan adalah Bu Retno, Mbak Lia, ada Feby, Salma, dan ada Nana yang bergabung di line WA-nya Radio Elisa FM. Dan sahabat Elisa, tidak berasa. Dan untuk closing statement dari Mbak Lita deh, untuk sahabat Elisa silahkan.
Oke, closing statement dari aku ya. Apapun jenis kulit kamu, apapun warna kulit kamu, berapapun usia kamu, jangan sampai insecure ya. Yang pasti pilih produk kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan hanya ikut-ikut temanku pakai ini cocok nih, pakai ini cocok. Nah, itu. Jadi kita harus perhatikan juga kesehatan kulit wajah kita gitu. Oke, tadi sahabat Teresa yang jelas hari ini kita cantik bareng dengan Venus. Oke, dan setia selalu di 103.9 Elisa FM, The Victorious Station.